Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya, Siandi Susanto di Mari Kitong Bicara. Jadi pemirsa, masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, Indonesia masih terus berjuang untuk keluar dari cengkraman pandemi COVID-19. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sektor yang menjadi ujung tombak, baik itu tenaga medis, TNI Polri, maupun arus barang yang ada di Indonesia semata-mata untuk memenuhi akan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali kita ini yang ada di Indonesia paling timur, di Papua, khususnya di kota Jayapura. Untuk itu saya berkunjung dan bertamu ke orang nomor satu di Pelabuhan Indonesia cabang Jayapura. Saat ini saya bersama dengan Pak General Manager Pelindo cabang Jayapura, Pak Sony Uktolsea. Selamat pagi, Pak Sony. Apa kabar? Baik. Saya langsung saja pemirsa supaya tidak bertele-tele karena waktu kita ini saya akan manfaatkan betul-betul untuk bertanya. Pak Sony, di tengah pandemi COVID-19, topik yang saya ingin dialogkan dengan Pak Sony yaitu peran penting Pelindo di tengah COVID-19. Ke arah mana peran itu yang Pak Sony bisa jelaskan? Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin kita mulai dengan adanya surat edaran dari Pemprov Papua yang mulai tanggal 26 Maret 2020 tidak boleh lagi ada kapal peli masuk dengan membawa penumpang. Lalu beberapa saat kemudian Pemprov bermohon untuk tetap kapal peli masuk dengan membawa kebutuhan barang pokok termasuk logistik termasuk kontainer. Nah, peranan pelabuhan seperti kita tahu bahwa pintu gerbang ekonomi di suatu daerah, provinsi maupun kabupaten kota atau daerah-daerah kecil lainnya bahwa hanya pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Nah, salah satu adalah pelabuhan Jayapura yang selama ini mungkin pemirsa tahu bahwa dikelola oleh BUMN, dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia 4 yang berkantor pusat di Makassar. Kami salah satu dari 6 cabang yang ada di Papua dan Papua Barat, khususnya di Pelabuhan Jayapura. Nah, kalau tanya peranan sangat penting, karena sebagai pintu gerbang ekonomi di mana aktivitas keluar masuk barang yang dimuat dengan kontainer maupun general cargo, itu pasti lewat pelabuhan. Jadi, kelangsungan pembangunan di Kota Jayapura atau di kabupaten sekitarnya termasuk Kabupaten Jayapura, pertumbuhan ekonomi dalam hal ini memenuhi makanan pokok atau sembako, ya kita harus siap mendukung. Jadi kalau bilang peranan penting, sangat penting pelabuhan di era COVID ini. Nah, kira-kira Pak Sony saya mau tanya, tingkat trafficnya itu di tengah pandemi ini lebih meningkat dibanding sebelumnya atau memang sama saja? Kalau dari triwulan 1, Januari, Februari, Maret itu hampir relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau di triwulan 1 tahun yang sama. Tetapi beberapa bulan terakhir ini, khusus untuk bulan Mei, itu agak penurunan yang biasanya sekitar 7.000 sampai 8.000 box atau teus per bulan, itu turun menjadi sekitar 5.000. 5.000, artinya ada minus 3.000-an. Ada penurunan sekitar segitu. Ini juga yang menjadi persoalan, apakah ini terkait dengan kebutuhan masyarakat atau dengan bahan pendukung lainnya untuk pembangunan ataupun industri yang lain. Tapi kelihatannya yang masuk ini lebih banyak kepada bahan pangan. Kebutuhan pokok lah. Artinya barang-barang berupa untuk pembangunan belum. Kelihatannya semakin menurun karena dengan pembatasan, apalagi dengan sekarang yang pembatasan sampai jam 2 siang, ini semakin membuat sempit pergerakan teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi misalnya seperti itu, sehingga bahan-bahan pendukung untuk pembangunan itu agak sedikit berkurang masuk. Tapi kalau untuk general cargo semen masih masuk seperti biasa, tapi dia pakai kantongan-kantongan atau bag besar-besar untuk masuk. Saya juga belum tahu pasti bahwa bahan-bahan bangunan ini apakah terkait dengan
pembatasan. pembatasan ini juga Ya, belum, ya. belum pasti. Tentu pasti berpengaruh dong Pak ya. Kalau berpengaruh pasti. Pasti. Oke. Baik Pak, kalau tadi Bapak sampaikan pembatasan sampai jam 2 siang. Menurut Pelindo sendiri, Pelindo Jayapura ya, Pelindo Jayapura sendiri melihat apakah itu efektif Pak ya? Kalau saya cerita dari sisi pelabuhan, sampai sekarang syukurlah saya terima kasih buat Pemprov bahwa lewat Pasekda Provinsi Papua saya diberikan kelonggaran Kekhususan sedikit. kekhususan untuk membawa delivery PT Kemas keluar sampai selesai pekerjaan di dalam Oke, pelabuhan. artinya tidak ada pembatasan. Tidak ada juga? pembatasan khusus Oke. untuk kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh PT Pelindo, termasuk dengan PT Pelni, lalu dengan buru-buru yang bekerja di pelabuhan, GPT yang pengangkut barang, ekspedisi muatan juga yang kita diberikan kelonggaran sampai dengan selesai aktivitas. Nah, cuma memang di awal-awal pelaksanaan pembatasan sampai jam 2 itu ada miskomunikasi di lapangan. Oke. Tapi setelah surat sudah dari Pasekda Provinsi keluar, sampai di Kabupaten Jayapura, Kerom dan sekitarnya kita bisa masuk. Terjalin lagi. Terjalin lagi. Oke. Ketika surat itu diajukan sebelum dapat respon dari pemerintah Provinsi Papua, pastilah Pak Sony berserta jajarannya pasti ada kendala sedikit dong. Seperti apa kendalanya itu Pak? Jadi kemarin itu kami sempat hampir setiap saat mau pulang kantor atau aktivitas pengiriman barang keluar, selalu itu dicegat oleh anggota lah, dalam hal ini teman-teman yang dipercayakan oleh Pemprov untuk Menjadi satgas begitu. Satgas. Surat edaran sebenarnya sudah jelas bahwa logistik, tapi ada persyaratan-persyaratan yang mereka minta di perjalanan itu adalah surat tugas dan ID card, terus pakaian dinas lengkap, dan itu yang saya tidak bisa penuhi waktu itu adalah surat tugas. Karena saya bayangkan saja 150 sampai 200 kontainer keluar setiap hari. Harus dibuatkan surat Tugas per orang, per kendaraan. Saya hitung-hitung kalau satu rim kertas itu 500 lembar, 3 hari sudah habis satu rim. habis lagi, tidak efektif lagi. Tidak efektif. Nah, sekarang karena sudah ada surat, sehingga seragam. Setiap pintu penjagaan, entah itu dalam kota maupun ke kabupaten, semua sudah ada dapat surat tembusan dari Pasekda, sehingga sampai hari ini saya masih bebas-bebas saja untuk melakukan kegiatan delivery barang. Oke Pak, sekarang saya sedikit masuk ke protokol kesehatan di Pelindo. Protokol kesehatan di Pelindo, tadi sebelum saya naik saya sempat lirik-lirik di bawah itu seperti ada bilik penyemprotan. Itu bagaimana ceritanya Pak? Jadi begini, ini ada euforia di awal pada saat Euforia, Pak. euforia di awal mulai meledak ini COVID di Indonesia sekitar bulan Maret akhir itu terjadi di mana-mana kita nonton di TV di luar Papua, hampir semua institusi itu membuat bilik semprot. Oke. Ternyata dalam perjalanan katanya WHO melarang untuk penyemprotan ke manusia. Akhirnya kita hentikan. Pas juga ada pembatasan PSDD. Ya mohon maaf, saya PSDD sampai hari ini juga saya kurang paham. Rancu Pak ya? Bukan rancu. Kalau rancu dasar pembentukan PSDD itu ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mereka ada landasannya. Cuma istilah-istilah yang di luar koridor ini mungkin yang perlu disosialisasi ke masyarakat, diperluas dan apa segala macam, itu saya kurang begitu paham apa maksud dari pemerintah provinsi. Tapi yang saya lihat intinya bahwa ada euforia di awal, sehingga kita harus bikin bilik penyemprotan disinfektan. Lalu hand sanitizer untuk cuci tangan, lalu masker. Dalam perkembangan tiba-tiba ada pelarangan, tidak boleh memakai bilik. Tapi sudah dibuat biliknya Pak? Sudah dibuat biliknya, persiapan. Nah, terakhir ini dalam rangka new normal, sudah ada surat dari direksi kami bahwa kita tetap harus menggunakan bilik penyemprotan itu. Kami baru habis rapat tadi terkait dengan persiapan new normal. Nah, nanti juga setelah ini kami akan menyurat ke KSOP untuk rapat. Selanjutnya kami akan teruskan ke Pemprov bahwa PT Pelabuhan di Pelindo 4 termasuk PLNI, Kesehatan Pelabuhan, KP3 Laut, KSOP sudah siap menyambut new normal, tetapi tetap kita pegang protokoler dari pemerintah provinsi. Yang ini yang kita harus dulu sepakat. Supaya besok-besok pada saat penumpang sudah masuk dan keluar, itu tidak lagi ada tumpang tindih kewenangan, lalu tumpang tindih masalah yang nanti akan kita tangani. Tetapi mungkin yang perlu jadi perhatian sekarang, yang mungkin saya minta dari Pemprov atau kota atau kabupaten, kita protokolernya satu garis, maksudnya dari pusat mempersyaratkan apa, itu juga yang dijalankan di daerah, sehingga jangan sampai misalnya daerah menyatakan rapid,
atau swab. Tetapi pada saat melakukan aktivitas ada yang minta swab. Ini kan membingungkan masyarakat. Jadi kalau memang mau distandarisasi swab, ya semua swab. Tidak usah lagi menyatakan bahwa harus rapid atau tidak. Seperti itu. Oke. Tadi Pak Sony sampaikan ada banyak di awal Pak Sony sampaikan ada banyak karyawan juga di Pelindo sini ya kan. Ketika memasuki new normal, bagaimana Pak Sony beserta jajarannya ini mengawasi mereka ini, terutama ya karena kan pelabuhan ini Pak ya, kita pasti banyak kontak, banyak orang. Itu pengawasannya bagaimana Pak nanti? Jadi begini, ke depan ini kita akan rapat dengan KSOP. Nanti KSOP sebagai regulator di pelabuhan akan menjembatani dengan Pemprov terkait bahwa persoalan yang pertama adalah teman-teman mungkin tahu, semua masyarakat tahu bahwa setiap kali ada kegiatan kapal pel nih, jalan di depan pelabuhan ini sangat macet. Pasti macet. Sudah beberapa kali kami rapat, tapi sampai hari ini belum ada solusi. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Mengevaluasi kembali. Artinya kalau kapal pel ini masuk, satu yang saya harapkan adalah satu jalur. Entah dari Hamadi mengarah ke kota atau dari kota mengarah ke Hamadi. Betul. Itu pertama satu. Kedua, ke depan saya berharap kita akan meniru sedikit seperti airport. Oke. Angkasa Pura I Sentani, dalam pengertian begini. Yang bisa masuk ke dalam pelabuhan adalah orang-orang yang memang calon penumpang. Pengantar penjemput tidak boleh masuk lagi. Ini terkait dengan protokol COVID. Nah, kita sudah rapat tadi bahwa yang masuk ke terminal penumpang atau masuk ke pelabuhan hanya calon penumpang. Bukan pengantar. Bukan pengantar penjemput. Pengantar penjemput kami akan siapkan tempat untuk mereka turunkan penumpang, calon penumpang, setelah itu mereka pergi. Oke. Nah, ini untuk tahapan awal. Jadi kita mendidik masyarakat dulu untuk mengedukasi juga Pak. Mengedukasi juga bahwa pelabuhan bukan seperti dulu lagi. Nah, ini teman-teman perlu tahu bahwa di Indonesia Timur itu pada saat kapal pel ini atau orang istilahnya kapal putih masuk, masyarakat kebanyakan lebih condong ke pelabuhan karena merupakan salah satu alternatif tempat wisata atau hiburan. Sehingga turun naik penumpang itu menjadi suatu pemandangan yang asik juga untuk dilihat. Kan jarang-jarang juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita protokoler kesehatan ini yang kita akan sepakat dengan Pemprov dan Kota Madia. Pada saat ini sudah new normal, kapal pel ini sudah bisa masuk, kita akan bikin posko. Jadi semua institusi yang terkait dengan protokoler COVID ini bertugas di dalam sini. Misal nanti besok-besok ada suhunya di atas 37. Siapa punya kewenangan untuk mengetes? Atau pada saat di rapid di tempat reaktif misalnya. Siapa punya kewenangan untuk memisahkan mereka? Lalu selanjutnya mau diapakan? Ini yang kita harus bicara. Supaya jangan tumpang tindih. Karena kewenangan pelabuhan ini sebenarnya ada di KSOP. Kalau Pelindo kan hanya sebatas menyediakan fasilitas. Betul. Infrastrukturnya. Nah, ini yang kita nanti akan bicarakan ke depan bagusnya bagaimana. Nah, ini kesempatan sebenarnya untuk kita mengelola kemacetan di depan pelabuhan ini yang dari tahun ke tahun tidak bisa diatasi. Betul, apalagi menjelang hari-hari besar, Pak. Hari-hari besar ini. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan infrastruktur yang sudah disiapkan oleh Pelindo ini sendiri, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang new normal yang sudah mulai dipikirkan skenario-skenarionya seperti apa, proyek-proyek sendiri yang Pelindo Jayapura lakukan hari ini seperti apa Pak kabarnya? Jadi begini, kita ini ada beberapa proyek. Pertama kita perawatan kita punya kontainer kren atau lebih terkenal di dunia pelabuhan CC. Itu fungsinya untuk mengangkat peti kemas dari kapal ke darat, dermaga ataupun sebaliknya, muat dari dermaga ke kapal. Ada 2 CC, satu lagi dalam kondisi maintenance. Cuma karena pembatasan, lockdown atau apalah namanya PSBB ini, sehingga kita punya tenaga ahli dari luar itu belum bisa masuk. Pertama ini perusahaan PMA atau penanaman modal asing, sehingga protokoler kesehatan mereka sangat junjung tinggi. Nah, saya sementara lagi bernego dengan mereka supaya kalau mereka sudah punya protap yang tetap, kita akan coba ajukan ke Sekda untuk mendatangkan mereka. Karena mereka sangat perfect terkait dengan force majeure yang ada. Ini kan dianggap force majeure oleh mereka, jadi sehingga mereka minta ada perlindungan. Dari mereka mulai keluar dari rumah di Jakarta sampai tiba di sini, pergerakan mereka bekerja sampai mereka balik sampai ke Jakarta itu ada jaminan bahwa mereka tidak dipersulit safety. Itu yang saya. Lalu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang
itu kebetulan perusahaan lokal Indonesia saja. Saya juga lagi mengundang mereka. Surat saya sudah layangkan ke Pak Sekda. Mungkin minggu ini kalau sudah keluar, kita bisa undang mereka masuk. Cuma mungkin ada persoalannya begini. Investasi saya ini ada juga yang berkaitan dengan PON. Kita terminal penumpang. Ini juga kami berjalan. Saya tidak tahu PON apakah dimundurkan sampai kapan. Kami tetap siap. Tapi mungkin harapan saya dari Pemprov bahwa keinginan saya untuk mendatangkan tenaga-tenaga ahli saya itu mungkin dapat disetujui lah. Artinya jangan dipersulit lagi lah. Dipersulit dalam pengertian, saya tidak tahu definisi dipersulit, tapi minimal kalau tidak disetujui, otomatis sudah tanda petik dipersulit juga sebenarnya tuh. Artinya seperti itu. Karena terus terang, mungkin orang di luar pelabuhan melihat bahwa di dalam pelabuhan ini adem-adem saya, kegiatan bongkar muat berjalan dengan baik. Tapi yang namanya maintenance atau perawatan alat itu berjalan 24/7 seperti kita punya kegiatan bongkar muat 24/7, 24 jam per 7 hari. Nah ini yang teman-teman di luar juga harus pahami. Kita beda dengan industri lain, mungkin kami sama dengan PLN. PLN itu 24 jam Pak melayani. Ya, tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya. Kalau kita macet, listrik mati. Kalau kita macet di pelabuhan, makanan distribusinya agak lambat. Stop. Tadi ada beberapa yang saya garis bawahi. Pertama CC, ada 2 CC, satu yang dalam posisi maintenance. Saya ingin tanya Pak, masyarakat di luar sana kan mengatakan, ini kenapa ini barang susah Kak? Vitamin-vitamin susah dicari, barang ini susah dicari. Mungkin ini Pelindo tahan-tahan barang Kak Pak. Kira-kira itu bagaimana Pak? Apakah karena pengaruh dengan CC ini juga yang lagi maintenance sehingga bongkar muatnya itu terhambat gitu? Jadi begini, saya perlu jelaskan begini. Kalau 1 cc itu dalam kondisi normal, dia bisa bongkar muat 25 box per jam. 1 jam 25 kontainer. Jadi kalau misalnya satu kapal masuk dengan 250 kontainer, 10 jam selesai persoalan. Oke. Kalau pakai krain kapal, itu bisa 10 sampai 11 saja. Jadi kita butuh 10 jam tambah lagi jadi 20 jam. Dengan jam istirahat. Artinya dwelling time-nya itu panjang lagi. Nah teman-teman harus tahu dan masyarakat harus tahu bahwa sebelum kita reformasi TPK, saya jelaskan sedikit masalah reformasi. Memang dari 2015 Pelindo Zaman Jayapura itu sudah ditetapkan sebagai terminal peti kemas. Tetapi kita masih dalam tahap konvensional. Belum artinya modern. Itu apa Pak? Belum. Artinya begini, semua peralatan belum terpenuhi. Oke. Nah, mulai 1 Januari 2020 kita berubah menjadi terminal peti kemas modern. Alat kita dipenuhi, tambahan alat 2019. Setelah kerusuhan itu kita ada tambahan alat 2 restaker. Ini tahun ini juga kita akan tambahan 4 head track untuk delivery barang keluar. Nah ini sebenarnya padat modal dan padat karya. Tetapi demi pelayanan kepada masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya, kami tetap harus melakukan investasi dan penambahan alat. Ada perluasan pelabuhan juga. Ada perluasan di dalam pelabuhan, kolam-kolam trestel kita tutup untuk penumpukan peti kemas. Nah, ini mungkin orang di luar tidak lihat. Tapi kalau teman-teman mau lihat, saya persilakan bisa dilihat ke dalam apa yang kami sedang lakukan. Nah, ini saya harap dukungan dari pemerintah provinsi bahwa kami tidak main-main dengan pembangunan di dalam demi satu saja, pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura Kabupaten. Oke. Tadi sebelum tadi Pak Sony sampaikan ada juga beberapa proyek investasi di sini yang ingin melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, betul? Itu seperti apa Pak? Jadi kita di sini ada bangun terminal penumpang. Awalnya itu untuk persiapan PON. Tetapi di 2020 ini. Di 2020 sementara berjalan. Lalu ada investasi penutupan kolam-kolam di pelabuhan itu yang memang dimenangkan oleh salah satu BUMN juga. Tetapi pada saat kita mau penutupan kolam, kita pakai bahan baku dari daerah lokal. Pengusaha-pengusaha lokal juga kita libatkan ke dalam supaya bergerak juga. Ada pemberdayaan. Tetapi tentunya melalui uji coba lab dan segala macam, karena terus terang untuk tetap prosedur jalan. Prosedur tetap jalan. Protokolernya tetap jalan lah. Betul. Seperti kayak begitu. Oke. Nah Pak Sony, ini kan Pak Sony kemarin saya juga lihat di beberapa media online, media cetak bahwa Pak Sony juga salah satu yang hadir ketika rapat-rapat terbatas dengan pemerintah provinsi. Nah kira-kira waktu melakukan rapat terbatas itu adakah masukan-masukan dari PT Pelindo sendiri untuk kelancaran PSDD atau tidak diberikan kesempatan oleh Pemprov? Jadi begini, beberapa kali kami rapat di Gedung Negara itu memang lebih banyak fokus kepada bagaimana meminimais angka-angka positif
PDP dan ODP. Tetapi dalam perjalanan kita bisa lihat di data-data tiap hari yang lebih meningkat nih. ya, setiap jam 7 malam mungkin ya, dirilis datanya itu semakin meningkat. Cuma mungkin ada satu pertanyaan yang sampai sekarang saya masih mencari jawaban. Apakah positif itu berdasarkan hasil swab PCR atau berdasarkan hasil rapid? Karena setahu kita baca berita online bahwa rapid itu bukan menyatakan positif negatif, Betul. tapi hanya reaktif. Dan reaktif. Setelah kalau dia reaktif dikasih kesempatan 7 hari untuk swab lagi. Untuk swab lagi. Nah, ini mungkin perlu diedukasi ke masyarakat. Sebab angka positif semakin meningkat, PSBB atau lockdown semi lockdown ini bisa berjalan terus. Ingat bahwa hari kemarin ini atau beberapa hari yang lalu sudah ada surat edaran dari Menteri Pertanian, salah satu contoh terkait dengan sudah kelihatan ada ancaman krisis pangan. Oke. Seperti itu. Nah, apalagi kita di Papua khususnya Kota Jayapura yang hanya bergantung 95% bergantung daripada pangan dari provinsi lain. Kota lain. Nah, ini yang perlu jadi catatan bahwa semua provinsi, semua kota, kabupaten di luar Papua juga membutuhkan makanan yang sama dengan yang dimakan di Jayapura. Artinya sama-sama kita makan nasi lah. Masih makan bahan pokok yang sama. Nah, mereka sendiri yang sebagai penghasil juga harus punya persediaan. Dan tentunya daerah sana juga kan mungkin sudah mulai menyetok juga, Pak ya. Jadi mungkin begini, teman-teman dari Jaya TV juga bisa wawancara Kacapel dalam pengertian bahwa ini tanggal 3 besok ini ada kapal peli masuk lagi. Saya belum dapat data apa saja yang dimuat. Manifestnya? Iya, manifest. Tapi saya perkirakan akan semakin menurun jumlah barangnya masuk. Karena kebutuhan provinsi lain, kabupaten lain, dan kota lain juga ada. Bukan saja kita yang di sini. Di Jayapura. Oke. Tadi kalau misalkan Pak Sony sampaikan menuju new normal ini, kemarin ada jadwal informasi, ada jadwal kapal putih yang datang sekitar tanggal awal Juni ini. Apakah dari PT Pelindo sendiri secara utuh nasional ini sudah mulai menafsirkan keadaan yang akan terjadi ke depan, Pak? Jadi begini, kalau saya lihat dari beberapa informasi yang kapal peli ini, mereka sudah protokoler kesehatan cukup ketat di kapal. Cuma yang saya jadi masih harus kita bicarakan ke depan. Kalau di kapal sudah oke, sekarang bagaimana dengan yang di darat? Calon penumpang yang mau naik dan penumpang yang mau turun di darat. Ini protokolernya kita harus atur baik-baik. Berbeda antara kapal peli dengan pesawat. Pesawat itu muat yang terbatas, kapal peli ini tidak terbatas. Tidak terbatas. Sehingga memang harus komitmen. Satu kapal putih itu berapa sih yang dimuat dari pelabuhan asal sampai diturun? Artinya dari pelabuhan asal cuma dia diizinkan bawa 200, sampai tiba di sini tetap 200. Walaupun dia sudah transit, Pak. Tetap harus memenuhi itu. Nah, ada kejadian kan seperti beberapa lalu kita nonton di TV, ada salah satu maskapai yang beralasan bahwa setiap transit ada penumpang yang naik, akhirnya turun membeludak. Nah, setengah dari kapasitas ternyata sudah lebih dari kapasitas. Betul. Ini yang perlu. Yang kedua, hasil diskusi kita dengan Kacapelni bahwa penjualan tiket tetap di kantor Pelni terkait dengan adanya surat kesehatan ya. Kesehatan PCR, swab PCR dan IHAK, betul. Itu juga perlu disosialisasi. Nah, sekarang kan masyarakat ini punya handphone, tidak semua bisa IHAK. Betul. Nah, ini peran penting dari Dinas Kesehatan Provinsi Kota menyediakan fasilitas kepada orang-orang yang tidak bisa mendownload itu barang. Di mana mereka harus bisa mendapatkan keterangan IHAK. Karena kalau PCR kalau rapid misalnya contoh kita di puskesmas atau kita PCR di rumah sakit yang ditunjuk atau klinik ditunjuk, IHAK-nya bisa didapat di situ enggak? Persoalan IHAK ini kan di HP saja ada. Betul. Kalau bisa difasilitasi, mereka bisa dapat itu IHAK, kemana-mana mereka bisa pakai. Nah, yang kedua begini, ke depan ini saya masih condong bahwa yang berangkat itu adalah orang-orang yang berkepentingan. Yang hanya ingin jalan-jalan ditunda dulu, Pak. Sementara dulu kalau saya itu belum perlu untuk menjadi bahan salah satu prioritas ya. Prioritas karena ada anak-anak yang nanti ikut. Ya. Nah, kalau anak-anak ini masih bawa kecil-kecil kan ini akan merepotkan. Nah, PSBB yang sekarang persyaratan berangkat itu memang masih tetap saya rasa perlu menjadi patokan karena jangan kita kebablasan. Akhirnya anak-anak kecil juga bisa ikut berangkat karena dengan alasan apapun tidak bisa. Tetap saya berharap ini
protokoler kesehatan seperti begini, mesti pakai masker dan segala macam, ini berlaku sampai 31 Desember pun tidak ada masalah. Walaupun sudah masuk new normal pun tetap harus. Tetap wajib. Harus pakai seperti itu. Nah, mungkin teman-teman wartawan media elektronik mungkin bisa mengedukasi teman-teman juga dan pemirsa bahwa bukan kita harus berdamai, istilah orang sekarang. Kalau new normal, berarti kita harus berdamai dengan COVID. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ada 3 hal penting saja. 1, pakai masker. Cuci tangan. Cuci tangan, hindari kerumunan. Nah Pak, kalau Bapak bilang hindari kerumunan, nanti kalau kapal putih masuk, orang bergerombol itu bagaimana? Ini begini, tadi di awal saya jelaskan bahwa kita akan sepakat dengan semua stakeholder terkait dengan hal ini termasuk PLN, bahwa yang masuk ke dalam pelabuhan Hanya calon penumpang, yang turun di pelabuhan penumpang yang mau pulang. Silakan diatur bagaimana, termasuk juga di jalan di depan pelabuhan. Oke, nanti ke SOP yang atur Pak ya? Semua kita duduk bersama ya, betul. di provinsi, KSOP, KKP dan segala macam. Saya berharap masyarakat masih patuh terhadap protokoler kesehatan COVID. Kalau tidak, ya kembali lagi. Lockdown lagi? Ya, kalau lockdown lagi ya kembali ke masyarakat. Mau patuh atau mau lockdown. Betul. Artinya ini kan Bapak menyampaikan hal ini ingin juga masyarakat yang mendengarkan program ini, menonton ini, ingin Pak Sony ingin juga marilah kita patuh bersama supaya ekonomi jalan, semua normal kembali. Tapi ya memang ada beberapa faktor yang harus kita patuhi kan Pak supaya berjalan seperti biasa. Tapi Pak, saya garis bawahi edukasi. Pentingkah edukasi secara terus-menerus oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat terkait COVID ini, Pak? Saya bilang ini yang masih kurang. Oke. Kurangnya di mana, Pak? Sangat penting, tetapi masih kurang. Pertama begini, saya contoh saja ya, contoh kecil yang kita harus lihat bahwa pada saat pelarangan untuk mudik dan pulang kampung, itu banyak sekali spanduk-spanduk di jalan, dilarang mudik, dilarang pulang kampung. Lah, waktu itu kita sudah lockdown. Tidak ada bandara, tidak ada kapal laut. Nah, sekarang siapa mau mudik, mau pulang kemana? Artinya pemasangan informasi, edukasi ke masyarakat salah. Oke. Sekarang yang harus ada di Kota Madia atau di provinsi adalah COVID itu bukan aib. COVID itu penyakit yang bisa membunuh. Supaya masyarakat paham. Itu satu. Tapi bukan menakuti masyarakat, Pak. Menakuti. Pentingnya edukasi satu. Kedua, spanduk di jalan harus dibuat. Teman-teman dari Jaya TV juga harus punya banyak video mengedukasi masyarakat. Oke, kalau kita banyak video Pak untuk mengedukasi. Cuma memang ada berita-berita yang hoax. Nah, ini juga peran penting daripada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota. Untuk selalu mengkanter Pak ya? Ya, Kominfo misalnya. Kominfo. Beredar seperti begini. Yang lain, saya ini paling belum lihat adalah SMS berantai. Yang selama ini misalnya dari BMKG ya. Iya, iya. Bahwa ada gempa, betul. Satu Indonesia sudah tahu. Tapi untuk COVID ini tidak ada SMS berantai. Nah, sementara masyarakat tidak semua pakai Android misalnya. Saya sepakat, Pak. Harus ada berita berantai lewat SMS, misalnya positif berapa, PDP berapa, ODP berapa, OTG berapa. Untuk mengingatkan terus, Pak. Mengingatkan. Itu salah satu pentingnya edukasi, karena handphone tidak semua Android, mungkin masih ada yang monokrom dan segala macam. Itu penting. Tapi sampai hari ini saya belum lihat secara nasional, provinsi maupun kota. Seperti itu. Oke, kalau di beberapa media terakhir yang saya lihat, ada beberapa daerah yang sudah mulai mengumumkan positif 0 pasien yang positif, dan mereka sudah mau mulai new normal, menuju ke era yang baru lagi. Nah, ini saya mau tanya Pak, ketika Pelindo menuju new normal, dan tadi Bapak sampaikan sudah duduk bersama dengan KSOP dan beberapa stakeholder yang ada di pelabuhan ini untuk mempersilahkan kembali kapal putih maupun ya kalau kontainer kan tidak ada gesekan antar manusia Pak, aman lah. Itu Pelindo pada dasarnya siap 1x24 jam, siap 100% penuh atau apa? Terkait dengan penumpang? Ya. Kapal Pelni? Ya. Jadi begini, kita ini Pelindo dan beberapa stakeholder termasuk Pelni yang punya kapal Pelni dan punya penumpang sebenarnya Pelni. Lalu ada KSOP sebagai regulator, kita tunduk sama beliau dengan aturan-aturan main yang ada. Kalau cerita Pelindo hanya menyediakan fasilitas terminal penumpang, tambatan,
dan lapangan parkir Betul. atau lahan parkir untuk pengantar penjemput dan calon penumpang. Itu posisi-posisinya kalau dalam pelabuhan. Kalau bilang siap, kita siap. Siap. Selama ini juga kita didukung oleh pemerintah provinsi. Pertanyaannya sekarang, kapan kapal peli bisa masuk? Beberapa berita saya baca di yang beredar di WhatsApp bahwa ada yang bilang bulan Juli, ada yang bilang bulan Agustus, ada yang bilang sampai tahun 2021. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan selama itu? Selama pembatasan ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sibuk mengurus pasien, atau kita sibuk mengurus ekonomi, atau industri yang berjalan, atau apa yang akan kita lakukan? Semua ini harus berjalan bersamaan. Kalau kita sibuk cuma mengurus positif, negatif, atau reaktif non reaktif, pasti ada sisi-sisi kehidupan lain yang tertinggal. Oke. Salah satu, transportasi orang keluar masuk, Ya. yang untuk menunjang sendiri ekonomi dan perindustrian Otomatis tertutup. Otomatis tertutup. Pertanyaan saya, persiapan kita menuju new normal, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Kita mau fokus ke mana? Supaya ini bisa berjalan. Jangan ada yang bilang menuju new normal, ada yang bilang belum bisa. Belum bisa. Belum bisa ini dalam kapasitas yang mana? Ini juga perlu, apakah dari sisi kesehatan kita tidak bisa, Iya. perlengkapan tidak bisa? Kurva, ada yang bilang Pak belum bisa karena kurvanya belum landai. Sekarang pertanyaan, apakah semua positif yang diangka yang disebarkan ke masyarakat itu betul positif berdasarkan swab atau positif berdasarkan rapid? Sementara kita tahu rapid itu hanya non reaktif dan reaktif. Apakah mereka semua sudah Di swab. diswab dan swab PCR misalnya? Dipertanyakan kembali. Jangan sampai angka yang cuma reaktif bisa juga dimasukkan menjadi positif supaya masyarakat ini juga paham. Karena kalau kita lihat angka 700 menjadi 800, saya tidak tahu nanti ke depan itu bisa turun atau bisa naik. Ini kan perasaan masyarakat menjadi, wah jangan-jangan perpanjang lagi nih lockdown, perpanjang lagi PSBB. Akhirnya semua orang itu akan terkungkung dalam pengertian, kita mau bikin apa? Ya, karena semakin banyak ketika PSBB diperpanjang, pembatasan diperpanjang, otomatis semakin banyak juga masyarakat yang menjerit, Pak. Pastilah. Sekarang begini, saya kasih analogi gini buat masyarakat tahu atau teman-teman tahu. Dulu mungkin 5 orang datang kerja di Papua atau di Jayapura atau di kabupaten, mereka kos 5 kamar. Satu orang satu kamar. Satu kamar. Sekarang dalam perjalanan ini sudah tidak punya pekerjaan, tidak ada uang, mungkin yang dulunya 5 kamar menjadi 3 kamar. Bulan kedua menjadi 2 kamar. Sekarang satu kamar 5 orang misalnya. Ini kan apakah sudah dilihat sampai ke situ? Nah, ini kan akan mempersulit keadaan. Sekarang yang butuh makan, yang butuh tempat tinggal dan segala macam, akhirnya orang harus menumpang dari rumah ke rumah. Oke. BLT jelas ditanggung pemerintah dan dampak ditanggung juga sama pemerintah. Tapi kita lihat yang dampak sekarang ini mungkin turun status sudah jadi BLT. Iya kan? Betul. Harus mendapat tunjangan per bulan juga. Misalnya orang mau bayar kos-kosan, orang mau bayar apa dan apa sekarang. Apakah pemerintah sanggup untuk Ya, sampai kapan, Pak? pertanyaan saya kembali. Selalu saya bertanya, sampai kapan? Oh, Saya ulang bahwa yang pertama adalah kesehatan, ekonomi, industri, baru sekolah. sekolah. Kita kejar dulu yang ada. Kalau tidak akan susah. Mungkin belum terasa, tapi saya perkirakan dalam bulan Juni-Juli ini, ya bisa saja terjadi bukan krisis pangan besar-besaran, tapi beberapa kebutuhan pokok atau makanan itu tidak bisa lagi kita dapat. Karena sudah semakin sulit dari daerah asalnya ya. Kenapa? Tadi saya bilang industri misalnya. Sekarang orang mau ke sawah, orang mau ke ladang dan segala macam, jaminan kesehatan sudah ada. Betul. Orang petani yang mau menanam dan segala macam, bibit dan segala macam, oke, sekarang ditanam. Tapi kapan mau panen? Kita kan butuh proses. Mungkin bisa 5-6 bulan. Nah ini kan, yang sekarang yang terjadi ini kan sudah mulai berkurang. Negara-negara yang ekspor beras ke Indonesia sudah mulai membatasi, karena dia punya masyarakat juga mau panen. Butuh. Dan ingat, kapal peli yang masuk ke Jayapura adalah pelabuhan terakhir yang dikunjungi oleh kapal peli. Bukan pelabuhan awal di Papua atau Papua Barat. Kalau terakhir itu artinya apa, Pak? Ya, dalam tanda petik sampai di sini bongkar tidak bisa bawa apa-apa balik. Tidak ada apa-apa yang bisa dibawa. Artinya makanan yang sampai ke sini juga tuh ya dalam tanda petik sudah tinggal yang Terakhir. Kita sudah bilang sisa-sisa. Terakhir. Ini juga yang menjadi Catatannya. Apakah bahasa ini sudah pernah disampaikan ke Pemprov, Pak? Sudah, pernah kami rapat dengan Pak Asisten 2, Ibu Ketua Komisi DPR Provinsi, Ketua Komisi 2 ya, lalu Asisten 2 Kota Madya, lalu Kadis Perdagangan Provinsi, Kepala PI, Perwakilan Provinsi Papua. Kita bahas banyak hal, termasuk harga. Kembali,
saya merasa bahwa saya salut dengan pemerintah provinsi, dinas perdagangan, berarti masih bisa menekan harga, tidak terlalu jauh meningkat. Tapi coba kita perhatikan, dari kuantitas besaran barang yang dibeli, itu sudah semakin menyusut. Mungkin beberapa komoditas itu yang dulu mungkin ukurannya masih bisa Jumbo. sekarang sudah lebih kecil. Contoh telur ayam misalnya. Ya, dulu kita dapat yang agak lumayan bagus, besar, sekarang semakin hari semakin kecil. Saya curiga ayam yang belum bisa bertelur juga dipaksa dulu. Cuma menurut kebutuhan masyarakat kan. Oke Pak, kita kembali lagi ke Pelindo. Kalau di di semester awal ini di tahun 2020, bagaimana neraca Pelindo sendiri Pak? Khususnya Jayapura Pak ya? Kalau cerita neraca itu kan Relatif Pak ya? kita lihat traffic penerima, Traffic ya. penumpang, lalu revenue atau Revenue, pendapatan betul. biaya dan laba rugi. Kalau cerita neraca, secara pendapatan dari terminal PT Kemas di triwulan 1 saya masih stabil. Tapi khusus untuk penumpang, saya masih stabil di triwulan 1, tapi masuk bulan April Mei Anjlok. bukan anjlok, langsung zero. Nol. Pembatasan. Nah, bulan Mei kemarin ini PT Kemas juga turun. Selisih dan tadi di awal Ya, ada 300-an ya? 3 ribuan. 3 ribuan. Maka sampai 3 ribuan ini. Nah, ini yang juga menjadi catatan penting buat kita semua. Harusnya ini pemerintah provinsi kota sudah mulai menganalisa kira-kira turunnya distribusi PT Kemas yang masuk ke Jayapura ini apa penyebabnya? Pasti dampaknya Covid. Tetapi di dampaknya Covid ini di dalam ada item-item. Ya betul, ada beberapa item juga. Seperti kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri, kebutuhan pembangunan dan segala macam. Apa kira-kira yang menurun? Itu yang menjadi catatan pada saat new normal, itu juga yang harus kembali dipulihkan. Itu dulu yang dipulihkan. Kalau tidak, saya rasa masyarakat akan kesulitan. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Kesulitannya di mana itu Pak masyarakatnya? Ya, sisi satu begini, akan semakin banyak pengangguran. Toko-toko tutup, pembangunan misalnya seperti proyek-proyek otomatis dihentikan dulu. Berjalan, tukang-tukang ya otomatis nganggur dan segala macam. Ini kan membuat kesulitan tersendiri lah. Ya, masalah baru lagi muncul. Nah, jadi saya terima kasih juga sama distributor barang khusus sembako bahwa mereka tetap eksis untuk mengadakan dan membawa barang masuk ke Jayapura. Tetap masih mengorder barang dari luar, betul. Tapi kembali saya ingatkan bahwa tempat lain juga butuh makan, butuh bahan yang sama. Ini supaya ada perimbangan. Nah, ke depan pertanyaan saya kembali, sampai kapan? Lalu kita mau apa yang kita persiapkan? Dan harapan saya mungkin dari Pemprov kita sepakat bahwa satu kata yang keluar dari atas itu akan menyebar sampai ke bawah sehingga tidak berita hoaks. Ada yang bilang kembali tadi mau normal bulan Juli, Agustus, ada yang bilang 2021. Ya, kan masih simpang siur. Akhirnya kita yang menunjang ini juga semua juga akan menjadi simpang siur. Betul. Walaupun BUMN sekalipun Pak. Iya, karena ketidakpastian. Kita siap sekarang, tahu-tahu nanti misalnya ya 2021 baru jalan. Ini kan jadi repot. Jadi kita sinkron semua, satu garis komando. Oke, kami Agustus misalnya tanggal 1. Oke, dari sekarang kita sudah siap. Iya, skenario-nya disiapkan ya, betul. Pukul tank di tanggal 1 Agustus sudah berjalan karena ini kan butuh simulasi. Betul. Ujung-ujung penumpang turun dari kapal, penumpang mau naik itu tidak disimulasi. Kita harus simulasi. Kita cari di mana titik lemahnya. Karena ini kan penumpang keluar, kembali lagi saya bilang. Kalau di pesawat misalnya itu orang keluar 1-2 orang satu berjejer. Ya, ada di stasiun. Tapi kalau dari kapal ini belum berebutan tempatnya, belum bolak-balik barangnya. Ini yang nanti kita akan bicarakan. Bagaimana setelah penumpang turun, oke aman lah, dia turun langsung keluar. Tapi yang penumpang naik ini, saya lihat di video-video yang beredar di kapal Pelni itu, mereka sudah semakin ketat. Jadi ada distancing sosial di. Berarti nanti kalau di kapal Pelni Pak, kelas ekonominya tetap ada batasannya, ada tetap. Tetap seperti batasan. Nanti mungkin bisa wawancara kaca Pelni. Untuk lebih rinci lagi kalau soal di atas. Iya. Kalau di bawah, ini itu bagiannya Pelindo. Betul. Dengan KSOP, dengan Pelni juga. Karena ini kan saya bilang tadi penumpang rumahnya Pelni. Pelindo hanya menyediakan fasilitas pendukung. Oke Pak, saya ingin tanya Pak, di semester kedua ini, Mei ke atas sampai akhir tahun,
Pelindo Jayapura sendiri mempunyai skenario seperti apa? Saya berpikir begini, kalau lockdown atau PSBB ini masih berjalan sampai dengan batas waktu yang tidak Belum ditentukan ya? menentukan, otomatis secara revenue saya turun. Ini PT Kemas tadi saya sampaikan bahwa di bulan Mei ini Ada 3 ribuan yang hampir 2.500 sampai 3.000 berkurang. Ini juga menjadi catatan penting saya, kira-kira yang turunnya di mana. Nah, kalau memang kondisi ini berjalan terus, otomatis secara revenue Pelindo akan turun di akhir tahun. Dan memang saya prediksi kami tidak capai anggaran. tidak capai penargetan yang Iya, tidak capai. Tetapi ada satu hal penting yang masyarakat harus tahu, bahwa walaupun tidak tercapai, pelayanan kami tetap 24 jam 7 hari dalam seminggu. dalam seminggu untuk kebutuhan Masyarakat. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang kedua, saya butuh dukungan Pemprov, dukungan pemerintah kota dan kabupaten yang bersinggungan langsung dengan pelabuhan, agar mungkin teman-teman saya yang delivery barang keluar jangan dipersulit, supaya distribusi barang bisa lebih cepat. Itu aja mungkin 2 harapan itu saya. Sampai akhir tahun, Pak ya? Ya, itu Tergantung kesepakatan kesepakatan pemerintah provinsi. new normal kapan. New normal kapan. Yang terakhir mungkin himbauan saya pada masyarakat, bahwa suka atau tidak suka, kita harus hidup bukan berdampingan, bersama-sama virus ini. Hidup bersama-sama. Bersama-sama. Bukan bersahabat, Pak ya? Bukan bersahabat. Tapi bersama-sama. Bersama-sama harus tetap dilakukan. 3 hal penting saja: masker, cuci tangan, satu lagi, jangan berkerumun. Jangan berkerumun. Menghindari kerumunan. Itu 3 hal selama virus ini tidak ada obat. Terakhir, pada saat new normal, peranan pemerintah sangat penting terkait dengan APD. Apa itu APD? Masker. Sekarang masyarakat mau temukan masker yang betul-betul standar. Susah, Pak. Saya tidak Bilang susah ya. tidak komentari susah. Inilah tugas pemerintah untuk bisa membagi kepada masyarakat masker yang betul-betul sesuai standar. Kita sekarang bisa dilihat di luar, ada masker orang operasi, ada masker yang dijual 2.500 di pasaran, tergantung-gantung di jalan-jalan. Sebenarnya masker yang standar itu yang mana sih? Menurut Dinas Kesehatan, itu yang disebarkan ke masyarakat kalau mau new normal. Alat pencuci tangan atau hand sanitizer, yang mana sebenarnya yang apa? Yang pas memang. Pas memang untuk masyarakat. Jangan dijual orang campur bakin sama rinso, bisa juga cuci tangan. Artinya begini, supaya kita ini semua tahu gitu loh. Yang mana sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Lalu masyarakat mau dapatnya di mana? Termasuk vitamin yang tadi dibilang langka. Ya memang langka. Sekarang masyarakat cari ke apotek tidak ada. Nah, sekarang peranan pemerintah di mana? Apakah apotek swasta atau pemerintah harus sediakan? Ingat bahwa sekarang masyarakat juga dari sisi penghasilan sudah semakin menurun. Betul. Mungkin kalau kita yang punya penghasilan tetap per bulan ini fine-fine saja. Tapi masyarakat yang sekarang sudah tidak punya penghasilan tetap, itu yang akan menjerit dan menjadi masalah baru. Masalah baru. Oke. Kalau saya seperti itu. Oke, terakhir Pak. Peran Pelindo untuk memberikan value kepada masyarakat di sekitar pelabuhan. Silakan. Kalau peranan Pelindo sejak tahun 91 kita menjadi Persero. Kita paling banyak itu ada program, dulu istilahnya Bina Lingkungan, program kemitraan dan Bina Lingkungan. Sekarang mungkin lebih terkenal dengan CSR. CSR, oke. Itu kalau saya cerita panjang, banyak, tapi sudah banyak gereja yang kita bantu, tempat-tempat di mana seperti masjid kita bantu juga. Terakhir, yang paling terakhir kemarin di bulan Mei, kami bantu APD kepada 2 rumah sakit pemerintah, satu di kota, satu di kabupaten. Itu dari kepedulian kami. Yang terakhir, kalau orang tanya value lain, Pelindo berbenah dengan investasi yang ada, memperluas pelabuhan, sampai kita bangun lapangan penumpukan di Hamadi. Itu sebenarnya kepedulian Pelindo untuk membangun Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura. Kalau orang tanya value lebihnya itu. Oke, itu yang nyata dan jelas. Nyata. Tapi mungkin masyarakat di luar tidak bisa melihatnya. Saya persilakan satu saat kalau mau lihat, bisa nonton di siaran TV teman-teman di TV, bisa shooting juga di sana. Kalau masyarakat melihat bahwa kita tidak main-main, kita membangun. Dan ingat, mengelola pelabuhan itu tidak seperti mengelola
institusi yang lain. Tidak seperti mengelola terminal biasa, Pak ya? Terminal biasa. Karena ini kepentingan orang banyak, kebutuhan orang banyak. Oke. Saya rasa. Oke, terima kasih Pak Sony. Waktunya saya percaya Pak Sony dan jajarannya di Pelindo tetap all out untuk selalu membantu dan mendistribusikan apapun yang masuk ke Jaipur. Pasti. Pasti. Itu pasti. Oke. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan General Manager Pelindo Cabang Jayapura, Pak Sony Toseya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sony atas waktunya. Tetap semangat beserta jajarannya dan selalu apa yang diimpikan tahun ini yang ingin dicapai Pelindo tetap capai target, jangan tidak capai target, Pak. Oke, demikian pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini untuk membantu pengembangan channel YouTube kami. Saya Sandy Susanto, kita akan berjumpa di Mari Kita Bicara episode yang lain dengan perbincangan yang lain. Sampai jumpa.